selamat pagi anak-anak Miss Indah. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kita sekarang sudah mulai pembelajaran. Tapi sebelum masuk pembelajaran, kita harus biasakan berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Untuk yang mimpin doa hari ini, Miss minta Kila ya. Ayo silahkan Kila untuk memimpin doa. We thank you, Lord, for the good day, for our father and mother, for our teacher and friend. Bless us to be a good as smart. We love you, God. Amen. Terima kasih Kila. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu adalah di tema 1 ya. Nah, tapi sebelum masuk tema 1, Miss Indah mau tanya dulu. Kalian masih hafal nggak salam PPK? Ayo. Nah, pasti semuanya pada lupa ya. Oke, kita ulang kembali supaya ingat kembali ya. Oke, kita mulai. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini itu di tema 1. Nah, ini ya, tema 1. Nah, berhubung anak Miss Indah belum ada bukunya, nggak apa-apa ya sayang ya. Tapi tetap mendapatkan materi dari Miss karena Miss masih ada bukunya ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita itu adalah tema 1. Nah, tema 1 tentang apa? Tentang hidup rukun ya, tentang hidup rukun. Nah, nanti kalau sudah ada bukunya kita tinggal melanjutkan. Nah, Miss Indah mau tanya dulu, apa sih hidup rukun? Nah, di subtema 1 ini adalah hidup rukun di rumah ya. Di subtema 1 ini ada hidup rukun di rumah. Nah, Miss Indah mau tahu dulu apa sih hidup rukun? Ayo. Apa hidup rukun? Ada yang tahu tidak? Akan menjelaskan tentang hidup rukun. Nah, hidup rukun itu adalah hidup dengan saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi satu sama lain meskipun memiliki perbedaan ya. Jadi walaupun memiliki perbedaan, tetapi kita harus saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi. Nah, itu sudah termasuk dengan hidup rukun ya. Nah, di sini ada contoh hidup rukun. Nah, apa saja contoh hidup rukun di rumah? Udah ya, banyak sekali. Contoh hidup rukun di rumah yaitu pertama bermain bersama kakak dan adik. Nah, itu sudah termasuk contoh hidup rukun. Nah, kedua makan bersama keluarga. Nah, itu juga termasuk contoh hidup rukun. Ketiga meminjami adik mainan. Nah, itu sudah contoh hidup rukun ya. Nah, ada manfaat dari hidup rukun. Nah, jika kita memiliki kebaikan itu pasti ada manfaatnya. Nah, apa saja ya manfaat dari hidup rukun? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, manfaat dari hidup rukun pertama, kerukunan antar individu akan menciptakan perilaku yang saling menolong dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, itu adalah salah satu dari manfaat hidup rukun. Nah, yang kedua, memperluas pergaulan. Jadi tahu, jadi lebih mungkin banyak temannya atau misalnya itu termasuk hidup rukun ya. Nah, ketiga, menciptakan keharmonisan di dalam keluarga atau di dalam rumah. Nah, keempat, menciptakan perdamaian. Nah, itu manfaat dari hidup rukun itu kita akan menciptakan perdamaian. Tidak ada namanya menciptakan permusuhan ya. Jadi ada itu menciptakan perdamaian. Nah, itu adalah manfaat dari hidup rukun. Nah, di subtema 1 di pembelajaran 1 di sini ada yang membahas tentang kata ungkapan. Nah, ya pembelajaran 1 ya. Di sini adalah membahas tentang kata ungkapan. Nah, apa sih kata ungkapan? Nanti kalian boleh dicatat ya Dek ya di buku tulis kalian. Nanti Miss Indah kirim catatannya, kalian boleh dicatat. Takutnya di video Miss Indah kecepatan. Nah, arti dari
Kata ungkapan itu adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna baru. Maksudnya gimana, Miss? Jadi kata ungkapan itu kan kelompok atau gabungan yang menyatakan makna baru. Nah, contoh dari kata ungkapan apa saja sih, Miss, contohnya? Nah, contoh dari kata ungkapan yang disebut dengan makna baru adalah satu. Pertama itu adalah anak buah. Apa ya, Miss, anak buah? Nah, ini adalah anak buah, ini kata ungkapan atau yang menyatakan dengan makna baru. Nah, anak buah itu artinya adalah bawahan. Kedua, buah karya. Ketiga, buah tangan. Keempat, buah hati, dan lain-lain. Nah, dari arti tersebut, anak buah bukan buah yang beranak ya, atau buahnya menjadi anaknya atau gimana, bukan. Anak buah itu artinya bawahan. Bawahan dalam arti nih, misalkan contoh kalimatnya ya, Pak Agung adalah anak buah Pak Darmani di kantor. Nah, itu artinya adalah Pak Agung adalah bawahan Pak Darmadi di kantor ya. Nah, ada lagi tadi yang Miss Ina bilang buah karya. Nah, buah karya itu artinya adalah hasil karya yang dihasilkan oleh seseorang. Nah, contoh kalimatnya, Paris tersenyum membaca puisi buah karya Nina. Jadi artinya Paris tersenyum membaca puisi karya Nina atau yang dibuat oleh Nina ya. Buah karya itu artinya hasil karya. Nah, ada lagi buah tangan. Buah tangan artinya itu adalah oleh-oleh ya. Contohnya seperti kalian jalan-jalan misalkan pulang membawa buah tangan, bukan buahnya berbentuk tangan, bukan, atau buahnya ada di tangan, bukan ya. Jadi artinya buah tangan itu adalah oleh-oleh. Nah, contohnya di sini Pak Darmadi dan Ibu Atik memberikan buah tangan untuk mereka. Berarti artinya adalah Pak Darmadi dan Bu Atik memberikan oleh-oleh untuk mereka. Nah, ada lagi yaitu buah hati. Buah hati artinya apa? Ayo. Buah hati itu artinya adalah anak. Nah, di sini ada contoh kalimat ya. Pak Darmadi dan Bu Atik tersenyum melihat kedua buah hatinya. Nah, bukan buah ada di dalam hati, bukan ya. Arti buah hati itu adalah anak ya. Artinya Pak Darmadi dan Bu Atik tersenyum memperhatikan kedua anaknya ya. Paham sampai sini ya untuk kalimat ungkapan. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya sayang ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang hidup rukun dan kata ungkapan. Nanti Miss Indah kirim catatannya, kalian catat di buku tulis ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Miss Ina meminta Jericho untuk memimpin doa. Silahkan Jericho. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Dear God, the school is over now. We want to go home. Lead us in your way, persuade us to be kind and good to all. We love you, God. Amen. Oke, terima kasih Jericho. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, langsung saja tanyakan sama Miss Indah ya. Karena Miss Indah kan wali kelas 2 sekarang. Kalian langsung tanyakan. Mungkin ada yang bingung, ada yang kurang paham. Tanyakan saya sama Miss Indah, tapi ditanyakannya secara pribadi ya. Di chat aja sama Miss Indah ya. Nanti kalau Miss Indah sudah sempat atau lagi nggak sibuk, Miss Indah cepat balas. Nggak apa-apa ya sayang ya. Oke, kemudian kita sampai hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan.